Teman-teman, perkenalkan aku Gina Rosvita Maharanisa dari 4603 dengan NIM 67012230045. Kali ini saya akan menjelaskan asesmen kedua probabilitas statistika. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya lakukan pada asesmen. Langsung saja, untuk nomor 1, soalnya adalah tampilkan data perusahaan pembuat laptop, RAM, berat, dan harga laptop. Nah, di sini kita panggil saja variabelnya, kemudian kita kurung awal dan kurung tutup yang kotak. Kita tulis saja nama judul tabel. Nah, jadi di sini di paling atas ini kan ada judul tabel, ada company, products, dan juga price euros. Kita ketikkan sesuai judul tabelnya. Kemudian kita list semua yang dibutuhkan. Nah, di sini soalnya ada perusahaan membuat laptop yaitu company, RAM dengan judul tabel RAM, berat dengan judul weight, dan juga harga laptop dengan judul price euros. Nah, setelah itu akan menunjukkan hasil seperti ini. Yang paling kiri ada indeks, kemudian ada tabel company, RAM, weight, dan price euros. Nah, kemudian untuk nomor 2, kita disuruh untuk membuat PDF untuk variabel harga laptop yang dibuat khusus oleh company Samsung. Nah, kemudian di nomor 2 ini kita ditugaskan untuk mengerjakan secara berurut. Nah, yang pertama kita harus mengerjakan jawaban nomor 2 yang pertama, yaitu filter agar data frame hanya menampilkan data dari laptop Samsung. Untuk menampilkan data hanya dari laptop Samsung, kita perlu membuat variabel baru, yaitu variabel laptopnya Samsung. Nah, setelah dibikin variabel baru, kita langsung bisa mendefinisikan variabel itu isinya apa. Variabel ini berisi harga laptop, yaitu variabel yang isinya semua data, tapi yang ditampilkan hanya variabel dari harga laptop yang ada di company Samsung. Begitu. Setelah itu, jawaban nomor 2, kita disuruh untuk membuang data yang hilang dengan fungsi drop. Nah, di step ini kita panggil kita buat lagi ada Samsung harga, variabel Samsung harga. Kita buat lagi variabel Samsung harga yang isinya variabel Samsung laptop yang sudah kita buat, tapi hanya berisi price eurosnya saja atau harganya saja. Nah, kemudian kita kasih fungsi dropna dengan menambahkan fungsi di belakangnya, dan dengan menyambungkan dengan dot atau titik. Juga jangan lupa menambahkan kurung-kurung awal dan kurung-kurung akhir. Kemudian step selanjutnya adalah untuk menghitung mean dan standar deviasi. Untuk menghitungnya, kita bisa memanggil variabel yang tadi sudah kita buat, yaitu Samsung harga, kemudian panggil fungsi mean, kemudian kita panggil lagi Samsung harga, dan kemudian menghitung STD-nya dengan memanggil fungsi STD ini. Nah, setelah itu barulah kita panggil variabel yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah menghitung mean dan standar deviasi, kita membuat objek PDF terdistribusi normal. Nah, untuk itu kita perlu membuat variabel bernama PDF. Setelah itu kita memanggil modul thingstat2, kemudian normal PDF, dan data yang diisi di dalam kurung adalah variabel mean dan STD yang telah kita hitung di atas. Kemudian kita hitung dan juga kita panggil fungsi density, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Setelah muncul hasilnya, kita buat histogramnya atau grafiknya.
dengan tidak perlu menggunakan parameter xlim. Nah, untuk membuat grafik atau histogramnya, kita perlu memanggil fungsi thingplot. Nah, setelah kita memanggil fungsi thingplot, kita juga memanggil fungsi PDF. Kemudian di sini kita cantumkan labelnya harga laptop Samsung, dan juga di sini kita sebutkan PDF, yaitu variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada thingplot config, yaitu konfigurasi dari histogram di atas yang telah kita buat. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian soal nomor 3 adalah soal analisis untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda variabel apakah yang datanya paling beragam? Yang kedua, menurut pengamatan Anda, apakah 3 variabel ini memiliki nilai mainan yang sama? Yang jawabannya adalah yang pertama. Untuk jawaban nomor 1, 3 bagian 1, untuk data yang paling bervariasi ada di variabel C. Karena semakin menyebarnya data berarti semakin bervariasinya tipe data itu. Nah, kemudian apakah nilai dari 3 ini memiliki nilai yang sama? Jawabannya adalah berbeda-beda, karena frekuensi dan juga intervalnya dari setiap variabel beda-beda. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.